Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Anandatari Hasibuan. Saya dari Universitas Maliku Saleh, jurusan Psikologi. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal praktikum Psikol Diagnostik 2 wawancara saya yang berjudul Kepuasan Kerja, Setting, Psikologi Industri dan Organisasi. Sebelum itu, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dwi Ira Ramadhani, SPSI MPSI Psikolog. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan identitas dari interviewee. 1. Identitas dari interviewee: nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, suku, agama, alamat, anak keberapa dari berapa bersaudara. Yang kedua itu ada identitas keluarga. Yang pertama, nama ayah, nama ibu, nama anak pertama, kedua atau ketiga, usia, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, status. Yang ketiga, ada status pemeriksaan: hari, tanggal pemeriksaan, waktu, tempat, tujuan pemeriksaan. Di sini tujuan pemeriksaan saya yaitu ingin mengetahui kepuasan kerja interviewee. Yang keempat itu ada proses wawancara. Prosedur wawancara: yang pertama, persiapan yang harus dilakukan oleh interviewer yaitu membawa alat tulis sebagai catatan dan membawa alat perekam juga. Sebelum itu, menyiapkan materi atau apa saja yang akan ditanyai kepada interviewee sebagai acuan menggali informasi. Dengan begitu, interviewer juga akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebelum itu juga, interviewer harus melakukan pencarian tempat di mana nantinya akan digunakan untuk mewawancarai interviewee. Sebaiknya digunakan tempat yang aman dan nyaman untuk kedua belah pihak. Yang kedua, ada pelaksanaan, dan yang ketiga itu pelaporan. Yang B, proses building rapport. Yang C, rancangan dan pelaksanaan asesmen. Aspek kepuasan dalam bekerja, indikator menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, memiliki kepuasan terhadap rekan kerja. Yang ketiga, tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Tujuan untuk mengetahui kepuasan kerja interviewee. Metode wawancara, sumber data interviewee, pelaksanaan belum diketahui pelaksanaannya. Yang kelima ada landasan teori. Yang pertama itu definisi operasional. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan menyenangkan, merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Penjelasan kepuasan kerja tersebut dipertegas oleh Wigner 3 dan Hollenbeck 1995, halaman 206 sampai 207, yang mengutip ungkapan Lucky bahwa kepuasan kerja adalah a pleasurable feeling that results from the perfection that one job fulfills of allow for the fulfillment of one important job values. Sementara itu, Lucky juga mencatat bahwa perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan atau ketidakpuasan kerja cenderung lebih mencerminkan penafsiran dari karyawan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan masa lalu daripada harapan-harapan untuk masa yang akan datang. Kemudian Lucky 1976 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif dan menyenangkan individu. Dengan kata lain, kepuasan kerja adalah suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif dan menyenangkan dirinya. Di sini Lucky 1976 juga membedakan kepuasan kerja dari segi moral dan keterlibatan kerja. Ia mengkategorikan moral dan kepuasan kerja sebagai suatu emosi positif yang akan dilalui oleh karyawan.
Kepuasan kerja tersebut merupakan sikap terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain. Dengan kata lain, kepuasan kerja berarti rangsangan yang afektif yang diberikan oleh karyawan terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua itu teori kepuasan kerja. Menurut Scholl dalam Wijono 2010, ada beberapa faktor yang dapat diamati dari kepuasan kerja seseorang karyawan, di antaranya sikap dan cara kerjanya. Misalnya, individu yang mempunyai sikap yang bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan oleh organisasi akan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Namun, jika individu bersikap sembrono, maka hasilnya pun tidak memuaskan. Contoh lain, jika seseorang individu pandai mengatur rencana kerja, maka ia akan berhasil mencapai tujuan yang pada akhirnya dapat memperoleh kepuasan. Sebaliknya, individu yang tidak punya rencana kerja yang teratur, hasil kerjanya pun akan mengecewakan. Dalam hal ini, McCormick dan Ilgen 1985 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja tersebut merupakan suatu sikap terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain. Dengan kata lain, kepuasan kerja berarti rangsangan yang efektif yang diberikan oleh karyawan terhadap pekerjaan mereka. Bagi Milton 1981, kepuasan kerja dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian. Ia mendefinisikan kepuasan kerja sebagai prestasi baik dihasilkan oleh karyawan, di mana terkesan bahwa karyawan diberi ganjaran yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah sesuatu yang kompleks dan sulit untuk diukur keobjektivitasnya. Tingkat kepuasan kerja dipengaruhi oleh rentang yang luas dari variabel-variabel yang berhubungan dengan faktor-faktor individu, sosial, budaya, organisasi, dan lingkungan. Sejalan dengan ini, Mullin 1993 menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, meliputi faktor-faktor budaya, pribadi, sosial, organisasi, dan lingkungan. Yang pertama ada faktor pribadi. Di antaranya kepribadian, pendidikan, intelijensi dan kemampuan, usia, status perkawinan, dan orientasi kerja. Yang kedua, faktor sosial. Di antaranya hubungan dengan rekan kerja, kelompok kerja, dan norma-norma, kesempatan untuk berinteraksi, dan organisasi informal. Yang ketiga, ada faktor budaya, di antaranya sikap-sikap yang mendasari kepercayaan dan nilai-nilai. Yang keempat, faktor organisasi, di antaranya sifat dan ukuran, struktur formal, kebijakan-kebijakan personalia, dan prosedur-prosedur, relasi kerja, sifat pekerjaan, teknologi dan organisasi kerja, supervisor dan gaya kepemimpinan, sistem manajemen, dan kondisi-kondisi kerja. Yang kelima, ada faktor lingkungan, di antaranya ekonomi, sosial, teknik, dan pengaruh-pengaruh pemerintah. Ada beberapa keraguan, apakah kepuasan kerja terdiri hanya sebuah dimensi atau sejumlah dimensi yang terpisah. Beberapa karyawan mungkin merasa puas dengan aspek-aspek yang ada dalam pekerjaan mereka, sedangkan orang yang lainnya tidak merasa puas dengan aspek-aspek yang lainnya. Walaupun demikian, masih menunjukkan bahwa ada korelasi positif di antara kepuasan dan lingkungan kerja yang berbeda. Kesimpulan tersebut menjelaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat memberikan penjelasan tentang teori kepuasan kerja secara komprehensif. Yang keenam itu ada status present, ada status fisik, dan status psikis. Yang ketujuh itu observasi, ada dua, yaitu observasi umum dan khusus. Yang kedelapan ada hasil wawancara. Yang kesembilan ada pembahasan. Yang kesepuluh ada kesimpulan dan saran. Yang kesebelas itu ada daftar pustaka. Yang kedua belas itu ada lampiran. Lampiran itu ada informat concern yang pertama.
Yang kedua ada lembar riwayat hidup. Yang ketiga ada panduan wawancara. Dimensinya yaitu yang pertama menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Daftar pertanyaannya yang pertama, apa saja tugas atau job desk dalam pekerjaanmu? Yang kedua, bagaimana hubungan kamu dengan atasanmu? Yang ketiga, mengapa kamu lebih memilih untuk bekerja di sini? Yang keempat, jika kamu dilanda masalah dalam pekerjaan kamu, apa yang kamu lakukan? Yang kelima, ketika kamu mendapatkan ilmu pada saat bekerja, bagaimana kamu membagi ilmu tersebut kepada rekan kerjamu? Yang kedua itu ada memiliki kepuasan terhadap rekan kerja. Daftar pertanyaannya yang pertama, bagaimana jika ada teman kamu yang melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Yang kedua, apakah kamu lakukan saat ada rekan kerja kamu yang meminta bantuan saat pekerjaan kamu sedang menumpuk? Yang ketiga, bagaimana jika ada teman kamu yang tiba-tiba tidak bisa datang pada saat jam kerja? Apakah kamu dapat menggantikan jam kerja teman kamu? Yang ketiga, menaati peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Daftar pertanyaannya yang pertama, setiap hari pukul berapakah kamu berangkat kerja? Yang kedua, boleh kamu ceritakan aktivitasmu sehari-hari mulai dari pergi hingga kamu pulang. Yang ketiga, sekiranya hingga saat ini adakah aturan perusahaan yang menurutmu perlu ditindaklanjuti? Yang keempat, bagaimana tiba-tiba jam kerja kamu digantikan oleh temanmu? Apa perasaan kamu? Yang kelima, jika tempat kerja kamu melarang kamu untuk makan dan minum pada saat bekerja, apakah kamu lakukan? Yang terakhir itu ada verbatim. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.